Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Ika Deok Krisnacayana dengan NIM 2005021012. Di sini saya akan mempresentasikan video perakitan PC menggunakan aplikasi Cisco Essential Virtual Desktop. Langsung saja menuju ke aplikasinya. Dalam aplikasinya terdapat power supply, motherboard, adapter card, internal drive, external bias, internal kabel, dan eksternal kabel. Langsung menuju ke tes. Pertama-tama kita akan memasang power supply. Ingat, jangan sampai posisinya terbalik. Power supply sendiri merupakan suatu komponen yang memiliki fungsi sebagai pemberi tegangan serta arus listrik kepada komponen-komponen komputer yang lain. Jangan lupa pasang skrupnya agar tidak mudah terlepas. Langsung masuk ke motherboard. Motherboard sendiri merupakan pusat semua perangkat komputer. Langsung kita pasang RAM pertama. Ingat, jangan sampai terbalik. Pasangkan kuncinya agar tidak mudah lepas. RAM sendiri merupakan suatu RAM untuk menyimpan suatu data. Semakin besar RAM, semakin cepat juga komputer tersebut. Lanjut kita langsung masang RAM kedua. Ingat, posisi jangan sampai terbalik. Pasangkan juga kuncinya agar tidak mudah terlepas. Lanjut kita akan memasang CPU atau prosesor. CPU atau prosesor disebut juga otak komputer yang berfungsi untuk mengontrol jalannya sistem komputer dan berfungsi melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. Ingat, posisikan dengan benar. Jangan lupa ditutup dan dikunci. Selanjutnya kita pakai terminal CONFORM yang berfungsi sebagai menyalurkan panas di prosesor. Kemudian ke heatsink. Heatsink berfungsi untuk mendinginkan temperatur pada komputer sehingga komputer tidak terlalu panas. Jangan lupa pasang bautnya agar tidak mudah terlepas dan kabel pada heatsink. Ingat, posisikan dengan benar dan tidak terbalik. Selanjutnya kita akan install motherboard. Pasang motherboard pada posisi CPU, jangan sampai terbalik. Jangan lupa pasang bautnya biar tidak mudah terlepas. Lanjut kita menggunakan NIC. NIC sendiri berfungsi untuk sebagai jembatan dan pada komputer ke sebuah jaringan komputer. Cara kerjanya yaitu untuk mengubah LAN data paralel dalam bus komputer menjadi bentuk data serial sehingga dapat ditransmisikan di atas media jaringan. Jangan lupa pasang kabel NIC-nya. Lanjut kita ke wireless NIC. Wireless NIC sama seperti NIC, tetapi secara wireless atau ketampaan dari kabel. Jangan lupa pasang baut wireless NIC. Selanjutnya ada video adapter. Video adapter berfungsi untuk menerjemahkan atau mengubah sinyal digital dari komputer menjadi tampilan grafis pada layar monitor. Jangan lupa pasang bautnya. Lalu masuk ke internal drive, yaitu hard disk drive. Ingat, jangan sampai terbalik posisinya. Hard disk drive merupakan perangkat untuk menyimpan data secara permanen ke dalam sektor-sektor yang terdapat pada disk yang telah tersedia di dalamnya. Jangan lupa pasangkan bautnya agar tidak mudah terlepas. Selanjutnya ada optical drive. Optical drive ini berfungsi untuk membaca CD atau DVD drive yang merupakan perangkat yang menciptakan optik. Ingat, jangan sampai terbalik.
Jangan lupa pasang bautnya agar tidak mudah terlepas. Selanjutnya kita masuk ke floppy drive. Floppy drive berfungsi untuk membaca Qiskit. Jangan sampai terbalik posisinya. Pasang juga bautnya agar tidak mudah terlepas. Kemudian masuk ke internal kabel. Lalu pasang semua kabel-kabel ini tepat pada lubangnya dan tidak boleh salah. Kita masukkan kabel ini ke sini. Ingat jangan sampai terbalik. Kabel ini ke sini. Yang hitam ke harddisk. Lalu kita akan memasang patah kabel yang berfungsi untuk disambungkan ke DVD drive. Ingat jangan sampai terbalik. Sambungkan juga. Kemudian floppy kabel. Sambungkan dengan floppy drive-nya. Ingat, posisikan dengan benar dan tidak terbalik. Selanjutnya kita akan memasang SATA kabel yang berwarna merah. Kabel yang berwarna merah. Ini juga kita pasangkan di harddisknya. Posisikan dengan benar. Dan juga kabel ini. Jangan sampai terbalik. Ketika semua kabel sudah terpasang, kita langsung ke top view dengan cara memasang case panel. Lalu kita akan memasang bautnya ya agar tidak mudah terlepas. Lalu kita akan memilih kabel monitor. Kabel monitor sendiri untuk menghubungkan CPU ke monitor. Ingat, pasang jangan sampai berbeda. Lalu kita masuk ke keyboard untuk keyboard kabel untuk menghubungkan ke keyboard. Kabel yang berwarna ungu. Lanjut, kita akan masukkan ke kabel mouse yang berwarna hijau yang untuk menghubungkan ke mouse. Lalu ada kabel USB yang berfungsi untuk sebagai penghubung antara mouse dengan komputer atau komputer dengan keyboard. Ingat jangan sampai terbalik posisinya. Selanjutnya kita akan memakai Ethernet. Kabel yang berwarna biru, yaitu berfungsi untuk menyambungkan ke Ethernet. Posisikan dengan benar. Selanjutnya kita akan menggunakan wireless antena.
Wireless antena berfungsi untuk menerima dan menyalurkan Wi-Fi sehingga dapat menerima sinyal dengan bagus. Yang terakhir yaitu kita akan menggunakan power card yang berfungsi untuk menghubungkan CPU dengan arus listrik sehingga dapat berfungsi dengan baik. Ingat, pasang dengan benar. Baik, setelah komponen-komponen terpasang dalam komputer, dapat digunakan dengan baik. Beginilah penampilan dalam perakitan PC yang setelah saya buat. Terima kasih. Om Santi Santi Santi.